Indonesia saat ini secara berkesinambungan telah membangun kekuatan alutsista angkatan perang dengan maksud mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa dari segala ancaman dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun yang muncul dari dalam negeri. Kekuatan tersebut dibangun dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang tersedia hingga mencapai tingkat kekuatan yang mempunyai efek penggentar yang memadai. Bagi Indonesia, perang adalah jalan terakhir jika upaya-upaya diplomasi dalam mempertahankan kepentingan nasional yang vital menemui jalan buntu. Upaya-upaya tersebut sangat rasional dihadapkan dengan situasi internasional yang masih dipenuhi dengan konflik-konflik kepentingan dari banyak negara di dunia. Tingkat rivalitas yang sangat tinggi dari beberapa negara serta tatanan global atau global order yang masih memprihatinkan. Muncul pertanyaan di relung terdalam benak hati kita, apakah pembangunan kekuatan tersebut masih relevan untuk masa yang akan datang? Dengan kata lain, apakah potensi perang masih ada di masa yang akan datang? Tentu saja jawaban pertanyaan tersebut sangat beragam, tergantung dari latar belakang orang yang menjawab. Apakah orang tersebut pesimis atau optimis, khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam percaturan politik internasional. Kita semua sebagai anak bangsa yang terlibat dalam pembangunan pertahanan negara harus siap untuk menghadapi skenario terjelek atau the worst scenario. Diharapkan skenario terjelek yang kita rumuskan tersebut tetap berdasarkan rasionalitas. Salah satu pakar sejarah militer, Jeremy Black, dalam bukunya War, Past, Present, and Future meramalkan bahwa potensi perang di masa depan masih cukup tinggi. Alasan yang dia kemukakan adalah tentang peningkatan tingkat populasi dunia yang sangat masif. Jumlah penduduk dunia sekarang berkisar pada angka 6 miliar dan diperkirakan angka tersebut akan meningkat menjadi 8,9 miliar di tahun 2050. Situasi ini akan menghasilkan dampak yang sangat serius terhadap tingkat kompetensi bahkan rivalitas dari negara-negara di dunia dalam memperebutkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya masing-masing. Meskipun akan terjadi kerjasama dalam mencari dan mengeksplorasi sumber daya tersebut, namun rivalitas tersebut sangat memungkinkan mengarah pada konfrontasi yang sangat serius. Setiap negara akan berupaya keras dalam mempertahankan sumber daya yang mereka punya dengan biaya besar apapun. Sementara beberapa negara juga akan berupaya untuk merebut sumber daya yang dimiliki atau diklaim oleh negara-negara lain. Apabila konflik terjadi, skala yang dapat menjadi sangat besar, dikarenakan kalau terkait dengan sumber daya, artinya menyangkut hak-hak rakyat banyak dari negara yang bersangkutan, sehingga akan mendapat dukungan yang sangat besar dari mayoritas penduduk negara-negara yang bertikai. Seperti perang-perang sebelumnya dan perang-perang masa kini, perang masa depan tersebut sangat terkait dengan teknologi. Perang dan teknologi selalu mempunyai hubungan yang kausal, artinya perang sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi peralatan perang, dan sebaliknya teknologi peralatan perang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perang. Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perang masa depan, antara lain dengan penguasaan teknologi peralatan perang yang relevan. Namun penguasaan tersebut tidaklah mudah, perlu upaya-upaya yang sangat keras dan serius dari semua komponen bangsa. Terkait dengan penguasaan teknologi peralatan perang, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah sumber daya manusia, khususnya mereka yang terlibat dalam upaya-upaya pertahanan negara, sehingga Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan peperangan di masa datang.